bagaimana agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah. Ini nampaknya untuk Pak Wali. Karena jabatan dan kuasa adalah ujian. Banyak orang kalau ninggal katanya ujian. Kalau sakit katanya ujian. Kalau rugi katanya ujian. Kalau jadi wali kota ujian. Makanya Pak Wali enggak tinggal di rumah jabatan. Saya enggak mau tinggal di sini Pak Ustaz. Belum selesai, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Saya enggak mau tinggal di sini Pak Ustaz. Kalau ada tamu saja di sini. Kenapa gitu Pak Wali? Karena kalau saya terlalu lama di sini, saya lupa jalan keluar. Itu ucapan beliau. Artinya apa? Beliau tidak menganggap ini sebagai hadiah, tapi ini adalah amanah. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan yang enak-enak. Wasayyiat, dengan yang enggak enak. Pak Ustaz, katanya ujian itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Saya kok enggak enak terus? Nasib kamu. Makanya kita disuruh beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Kalau ada orang yang kaya, punya rumah mewah, punya mobil, itu ujian atau nikmat? Ujian. Dia sanggup enggak bersyukur pada Allah. Kalau ada orang kebetulan miskin, susah, melarat, belum lahir bapak ninggal, pas lahir emak ninggal. Itu ujian, disuruh supaya bersabar. Kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat yang tidak enak bersabar. Adapun orang yang diberikan jabatan, pakailah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Sultan-sultan Kesultanan Buton diberikan Allah jabatan, dibangunnya benteng supaya Belanda tidak bisa menyerang, dibangunnya masjid supaya akidah kuat, diaturnya sistem syura supaya setelah meninggal tidak meninggalkan konflik orang kelahi rebutan kekuasaan, akhirnya negeri aman dan damai, pahala mengalir. Buton baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda ini mudah-mudahan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Dengan jabatan itu kau akan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Saya suka tengok media sosial, antaranya TikTok. Bila saya tengok TikTok, tertengok perempuan tak bertudung menari-nari. Apa hukumnya Ustaz? Kalau tertengok tak apa. Tapi kalau sengaja menengok, maka bila dia scroll nak cari TikTok Ustaz Abdul Somad, cepat-cepatlah. Cepat-cepat, apalagi kalau ada bini di belakang, cepat-cepat. Nah, dulu orang sangka bila dibuat WhatsApp ini, uang Islam akan rosak sebab dia akan share video yang tak baik. Rupanya yang di-share orang video tazkirah, solawat. Dulu sangka orang dibuat TikTok, awal-awal muncul TikTok, umat Islam akan rosak dengan TikTok. Rupanya sekarang TikTok pula isinya dakwah macam-macam. Jadi semua menjadi Islamik, YouTube Islamik, TikTok Islamik, maka yang Islamik yang ditengok. Kata Sayyidina Ali, la tatbi'in nazratan nazrata. Kalau mata engkau tertengok, maka cepat palingkan. Pandangan yang kedua, laka. Pandangan yang kedua, alaika. Yang pertama, untuk engkau. Yang kedua, engkau akan dihisab. Maknanya, kalau tertengok, palingkan. Ada juga orang salah faham dengan hadis ni. Kalau tertengok, jangan berkedip. Nah, itu tak betul. Apakah boleh solat qabliyah subuh dikerjakan setelah solat subuh? Karena datangnya sudah iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka tidak ada salat. Idza uqimatis salah fala salata. Kalau sudah iqamat tidak boleh salat sunat. Enggak boleh salat sunat. Yang baru masuk Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Batalkan. Lalu kemudian dia ikut salat subuh. Qabliyah subuhnya kapan? Qabliyah subuhnya diqadha, diganti. Kapan menggantinya? Setelah salat subuh. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus. Ini kasusnya sekali-sekali.
bukan tiap hari. Saya tak mau gara-gara ini semua yang lambat, habis sholat subuh qadha semua. Pas ditanya sholat apa kalian? Kata Ustadz Somad, aku juga yang kena lagi. Sekali-sekali supaya tidak menimbulkan fitnah, qadhanya di rumah. Yang tadi tidak qabliyah, pulang dari sini qadha di rumah. Di sini pun boleh juga. Habis sholat isyraq qadha. Yang kuat-kuat usollinya, usolli sunnatas subhi rakaat ini qadhaan. Oh, kau terlambat ya kata kau. Bagaimana sikap kita menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang mak tak ada titiknya ini. Tak usah menarik nafas kita dulu. Bagaimana menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang perselingkuhan atas isu yang dia dengar, sehingga sering kelahi dalam jangan makan isu. Ibu, saya sarankan jangan termakan isu, makanlah nasi. Jangan makan isu. Kalau ada orang mengadu, laki kau berselingkuh, ada kau nampak? Tidak, tolong rekamkan. Di hotel ini carikan rekaman CCTV. Setelah dapat bukti, duduk dia, kumpul. Ini laki, ibu bawa wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau orang Minangkabau ditambah lagi nenek mama, datuk. Kumpul semua, backing ibu kanan, wali kanan, nenek mama kiri, duduk. Judul laki satu. Kau kabarnya selingkuh. Enggak ada, mana ada. Nih rekaman kau check in. Dari mana kau dapat? Bukan urusan kau. Mau dibawa kemana hubungan ini? Karena kalau ibu hanya isu, dia membantah tak selesai. Paham? Ada mahasiswa, waktu saya masih mengajar di UIN. Mohon maaf Pak Ustadz, saya tak bisa masuk. Kenapa kau tak masuk? Ban saya bocor. Allah tunjukkan. Allah tunjukkan kalau kita benar. Keluar saya dari UIN, pas lampu merah simpang Kubang, nampak saya lah perempuan megang pinggangnya. Langsung saya ambil dari belakang video. Kau kemarin kan tak datang? Bocor Pak Ustadz. Kepala otak kau bocor nih. Nih. Kalau ibu lurus, Allah tunjukkan. Ibu banyak beribadah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah. Saya pernah pulang. Saya tengok ustazah ni diam aja. Saya tanya, sakit? Tidak. Kenapa diam? Mimpi saya tak enak tadi malam. Apa mimpinya? Nampak saya ustaz berfoto sama perempuan. Baru saya ingat, waktu saya duduk di pesawat tu, datang pramugari. Kalau yang pergi sama saya Ustaz Endri, biasanya diusirnya itu. Jangan. Orang ni yang ini tak berani usir pramugari. Kalau Ustaz Endri berani. Oh tuh. Jadi kalau ibu lurus ditunjukkan Allah. Apalah salah pramugari berfoto kan? Tapi ditunjukkan Allah. Jadi ibu, yang penting ibu banyak beribadah, ditunjukkan Allah Ta'ala. Kalau nanti acara pernikahan saya mengambil organ tunggal, tapi isi lagunya qasidah, nasyid, apakah boleh Pak Ustadz? Judul bukunya Fiqhul Aghani wal Musiqa. Nanti beli ya. Saya nggak dapat untung apa-apa dari buku ini. Jangan antum menganggap saya reseller. Fiqhul Aghani PDF, Fiqhul Aghani wal Musiqa PDF. Ini dia. Fiqhul Ghina wal Musiqa fi Dhaw'il Quran was Sunnah. Saya baca kesimpulannya aja. Kesimpulannya di ujung,
bahwa kalau musik ghina mithlul kalam, musik itu seperti omongan. Kalau baik maka berarti dia baik, kalau tidak baik tidak baik. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Jeng 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 jeng. Baik apa tak baik? Baik. Sesuai tak dengan ayat? Ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik? Tapi sesuaikanlah momennya. Udah jelasnya nikah, dipanggil mahasiswanya. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai itu. Padahal itu hari bahagia dia. Teganya kau guys, kata dia. Sesuaikanlah momennya. Boleh apa tak boleh? Kalian mesti berkreasi. Yang punya darah seni, kawan seangkatan saya di IAIN, sebelum kalian jadi UIN IAIN, pergi saya ke Batam, dibuatnya lagu untuk saya, ada tuh di channel. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz Ramon Damora dari Batam. Adalah aktivis dulu, bisa bekerja otak seni itu, yang punya darah seni. Kau ada darah seni, tak ada bosan, yang ada air seni. Musik yang seperti apa yang haram itu Pak Ustadz? Suara dentingan piring dan sendok di telinga orang miskin, itulah musik yang haram. Kelentang, 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 kelentang. Pesta orang kaya, bandnya hebat, fakir miskin di sebelah tak makan. Acara 7 hari 7 malam baralik gadang. Tamu yang datang hebat-hebat datang dari jauh. Tetangga sebelah tak makan. Itulah yang haram itu. Adapun musik mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala, hadrah, maka baik. Beli bukunya, judulnya Fiqhul Aghani, Musiqa wal Aghani, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Fiqhul Musiqa, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, fikih musik. Bagaimana cara mencari kitab dalam Google Pak Ustaz? Tulis fa qaf ha alif lam mim Fiqhul Musiqa wal Aghani, Fiqhul Ghina wal Musiqa fi Daw'il Quran was Sunnah. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Fiqhul Ghina, fikih lagu, wal musiqa, musik. Kesimpulannya, saya sampaikan aja kesimpulannya. Al-ghina mislul kalam. Lagu itu macam cakap. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, lagu kalau baik, baik. Orang kaya mati, orang miskin mati. Baik apa tak baik? Baik. Saya dengan Ustadz Dery Sulaiman pergi ke Makkah. Sampai ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Cakaplah Ustaz Dery, hadha al-mughanni, al-mumathil, syekh. Ini seorang penyanyi. Walahu aghani, dia punya lagu-lagu. Saya terjemahkanlah. Al-aghniya yamutun, al-fuqara yamutun, orang-orang kaya mati, orang miskin mati. Kata syekh, ish hadha kullu yamutun. Apanya lagu ni mati semua, kata. Kata dia, buatlah lagu yang membuat orang semangat, yang membuat orang. Lalu dijelaskan Ustaz Dery Sulaiman, ini juga untuk membuat orang semangat supaya, oh iya. Itu. Kemarin Jakarta jumpa Bang Opi. Dua-dua jumpa, pagi Opi Kumis, sore Opi Tomboati. Nah, rupanya dia membuat lagu yang sedih. Ya Allah biha bihusnil khatimah. Datang kiai ngasih tahu, masa lagunya sedih terus? Buatlah lagu yang buat orang bahagia. Maka dibuatlah lagu bahagia. Muncullah lagu Maulana, Maulana, Maulana ya Habib. Orang pun berbahagia. Apa salah?
Orang menciptakan lagu sesuai dengan perbuatannya. Bengawan Solo. Waktu itu Gesang sedang melihat Bengawan Solo. Tapi kalau orang membuat lagu, tengok hasil karyanya. Cinta Satu Malam, kumpul kebo. Pulang-pulang berbadan dua, berzina, punya anak haram. Apa yang dilakukannya, itu jadi lagunya. Karena itu yang ada dalam kepala. Dari mana inspirasi itu datang? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan mengirimkan wahyu kepada wali-walinya. Begitu bunyi ayat. Wa inna syayatina, setan-setan, la yuhuna mengirimkan wahyu ila awliyaihim, kepada wali-walinya. Kalau begitu wali terbagi dua. Ada wali Allah, ada wali setan. Wali Allah dapat ilham dari Allah. Wali setan dapat. Jadi jangan heran, kenapa lagunya ini haram tapi enak kali. Berarti lagunya dari, karena berhubungan dengan setan. Tulis, penyanyi-penyanyi yang jadi hamba setan. Berapa banyak penyanyi jadi budak setan. Artis budak setan. Sepuluh selebriti top yang diduga kuat menjadi budak Illuminati. Nah, itu kutulis tadi, artis budak setan. Saya dulu waktu kuliah berkawan sama orang Malaysia. Orang Malaysia yang bagian ujung Kelantan, itu kalau bercakap ujungnya hilang. Jadi kebetulan dia sedang marah. Budak setan, kata. Apa? Rupanya setan. Marah dia. Keponakan saya punya anak. Jadi kalau dia marah sama kawannya, dibilangnya, anak tetan. Setan. Jadi rupanya memang ada anak setan. Berhubungan dengan setan. Kenapa muncul lagu-lagu yang enak di telinga? Karena setan mengirimkan inspirasi kepada penyanyi itu. Muncullah lagu. Itu maka lagu itu haram, melalaikan dari Allah SWT. Antum kalau dengar lagu itu agak 2-3 kali, nanti sampai sedang sembahyang pun dia terngiang. Tahu terngiang? Ngiang itu dia tengiang-ngiang dia di telinga. Bahkan sedang ngambil sembahyang itu terngiang. Tapi kalau antum mendengarkan lagu solawat, sedang sewuduk pun terngiang. Maulaya salli, terngiang. Ngiang-ngiang, itulah datang waktu sakaratul maut. Ngiangnya itu datang. Waktu kita sedang mau sakaratul maut, itu terngiang. Apa lagu yang antum suka, itulah datang. Itulah maka ulama mengharamkan lagu. Karena takut terngiang waktu sembahyang, terngiang waktu berzikir. La ilaha illallah, terngiang. Apa yang sering kita cakap? Subhanallah walhamdulillah, terngiang dia di telinga kita. Pernah tak antum antara tidur sama jaga terngiang zikir? Nah, itulah. Ikut dia ke alam bawah sadar. Maka dengarlah yang baik-baik supaya yang terngiang juga adalah. Apa hukum menyentuh atau apa hukum wudhu? Apa hukum wudhu saat menyentuh istri? Apakah wudhunya batal? Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki, 3 mazhab. Mazhab yang paling ringan dalam masalah wudhu Hanafi, tak batal. Karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh, maaf cakap jima baru batal. Hanafi. Mazhab Syafi'i yang paling berat, batal. Bernafsu tak bernafsu batal. Bertolak belakang antara dua mazhab. Paling berat Syafi'i. Bernafsu tak bernafsu bersentuh batal. Hanafi, bernafsu tak bernafsu bersentuh tak batal. Jima baru batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Kalau bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Kau tadi kau sentuh, aku tak bernafsu. Tapi bini kau, aku bini orang baru bernafsu kata dia. Mazhab Hanafi bersentuh, bernafsu, tak bernafsu, tak batal. Mazhab Syafi'i bersentuh, bernafsu, tak bernafsu, batal. Pertengahan Maliki bernafsu, batal. Tak bernafsu, tak batal. Tapi jangan cara wuduknya Syafi'i pas membatalkannya pindah ke Maliki. Ini tak betul.
Beda cara wudhu Syafi'i dengan Maliki, pas muka sama, pas tangan sama, pas kepala berbeda. Mazhab Syafi'i sikit saja kena sah. Kalau mazhab Maliki semua mesti kena. Basahkan tangan, kena dari depan sampai ke belakang. Maju ke muka, kena ke telinga. Ini mazhab Maliki. Jadi kalau mau tak batal waktu menyentuh, tak bernafsu, wuduknya mesti mazhab Maliki. Mau kemana? Mau undangan. Terpikir dia nanti di hotel payah wuduk, payah kencing. Pas di hotel takutnya bersalaman sama orang. Lalu wuduk dia pakai wuduk mazhab Maliki. Muka, habis muka tangan, habis itu basahkan. Habis itu kaki. Habis itu pas dia itu salaman. Barakallahu lakuma wa barak. Kena ujung. Habis itu masuk ke hotel, sholat asar. Allah. Abang tak wuduk? Tak batal. Kenapa tak batal? Aku tak bernafsu. Tak bernafsu abang nengok perempuan cantik tadi. Aku sekarang bernafsu sama laki-laki gitu. Makin gawat aja bang gitu. Saya seorang perempuan, apakah berdosa merawat ayah tiri karena sakit? Perempuan punya ayah tiri, ayah kandungnya entah bercerai emaknya entah mati, lalu ayah tirinya ini maaf cakap sudah berhubungan dengan emak tirinya, maka sampai mati dia tak bisa nikah dengan ayah tirinya, walaupun ayah tirinya ini udah bercerai dari emak tirinya. Ini namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Mu'abbad artinya kekal abadi. Begitu juga dengan mertua. Nikah antum dengan perempuan. Perempuan ini punya emak. Dengan mertua antum itu mahram mu'abbad. Makanya kalau ada orang yang tertarik sama mertuanya, ini mesti diperiksa, boleh jadi ini babi jadi-jadian. Begitu juga dengan bapak tiri yang berbuat tak senonoh dengan anak tirinya. Itu anakmu, itu anak kau itu. Saat membersihkan badannya, ada namanya aurat mughallazah. Aurat yang berat itu tak boleh. Walaupun kau mak kandung, tak boleh kau mandikan jenazah. Kenapa? Ada perempuan. Perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh. Tak ada lagi satu pun darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ada anak kandungnya laki-laki, ada. Dia yang ngurus. Ada pula saudaramu laki-laki, sama-sama anak tiri, ada. Dia yang ngurus. Bang, masalah memandikan nyiramkan kepala aku. Tapi masalah mencebokkan kau. Nah, ini aurat mughallazah, aurat yang berat. Karena beda jenis kelamin. Mudah-mudahan yang sudah meninggal diberikan Allah ampunan. Yang masih hidup diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Apakah alat musik itu haram? Nama bukunya Fiqhul Musiqah, fikih musik. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tulis saja di Google tuh fikih musik, keluar PDF, download, baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Dikaji dalilnya dari mulai Quran, dari hadis. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama macam cakap. Kalau cakap tu elok berarti elok. Kalau cakap tu tak elok berarti tak elok. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Lagu. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ingatlah peristiwa Khaybar wahai Yahudi. Jaish Muhammad saufa ya'ud. Tentara Muhammad akan datang kembali. Bagus apa tak bagus? Bagus. Bangkit semangat anak muda. Lagu nikah. Barakallah. Bagus, apa salah? Yang tak boleh itu lagu mengajak berzina. Cinta satu malam. Itu kan kumpul kebo itu. Pulang-pulang berbadan dua. Itulah hasilnya.
hasil dari cinta satu malam itu. Apa dinyanyikan itu? Mendengarnya pun malu kita, yang mendengar anak-anak. Menghidupkan sholawat yang diiringi dengan alat musik, organ. Alat musik. Hadis-hadis, ayat-ayat tentang alat musik dikaji. Hadisnya dhaif. Hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari tentang ma'azif. Hadis mu'allaq itu putus sanad. Dia dimuat Imam Bukhari sebagai judul di atas. Kalau dibuat dalam masjid, Pak Ustadz, saya menyarankan kalau nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru Hijrah, maka anak-anak muda suruh di teras. Teras samping sana, teras kiri. Nah, buat grup, situ ada grup, dan situ dia. Supaya kita tak berkelahi di dalam. Lagi pula orang di dalam ini mau etika. Suaranya. Ibu-ibu yang punya grup di luar. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Yang di dalam. Kadang grup ini biasa aja, bedaknya luar biasa. Bini orang di depan ditonton laki orang. Itu kan bermasalah. Nah, jadi jalan keluarnya kami udah latihan udah berbulan-bulan Pak Ustadz sampai hati. Win-win solution, jalan tengah buat di luar. Suaranya, kan yang penting kan suaranya. Biar supaya orang keliling ini tahu bahwa ada acara di masjid. Mohon penjelasan tentang hukum menerima DP apabila orangnya tak jadi membeli. Apakah boleh DP-nya hangus dan dijadikan nafkah untuk anak istri? Ada masa khiyar. Khiyar menentukan jadi atau tak jadi. Kalau tak jadi, maka dibalikkan. Batal akad jual beli. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Jangan sampai kita masuk ke dalam syubhat. Famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li irdihi, li dinihi wa irdihi. Dia menjaga dirinya, menjaga agamanya. Jangan kotori diri dengan duit haram. Siapa yang menjaga dirinya dari yang haram, dari yang syubhat, dari yang abu-abu, dari yang tak jelas, dari yang meragukan, Allah ganti lebih baik, lebih banyak daripada itu. Percaya tak percaya, saya percaya. Kenapa Ustaz percaya? Pokoknya percaya aja. Nanti antum setelah antum mengamalkannya, insya Allah antum merasakannya, antum lebih percaya. Ajaran agama ini bukan teori, tapi untuk diamalkan. Setelah diamalkan baru merasakan. Setelah merasakan baru mencintai. Setelah mencintai baru memperjuangkan. Kalau kamu tidak memperjuangkan berarti tidak mencintai. Kau tak jadi sama dia. Yang dulu kau bantu pendaftarannya. Cinta tak mesti memiliki. Berarti kau tak mencintai karena tak kau perjuangkan. Kalau kau perjuangkan, kalau kau cintai, sampai tetes darah penghabisan Pak Ustaz. Walaupun saingan saya itu pakai mobil, saya pakai motor Kap 70 nih. Tapi semangat biker subuhan ini Pak Ustaz. Itu berawal dari mengamalkan. Sudah mengamalkan, merasakan. Setelah merasakan, mencintai. Antum merasakan bersedekah, antum merasakan nikmatnya berbagi, antum merasakan nikmat, akhirnya nanti antum akan mencintai. Kalau antum sudah mencintai agama ini, antum akan memperjuangkannya, dan antum ingin orang lain merasakan perasaan yang sama. Itulah beragama, bukan sekedar ngaji. Amalkan semuanya, tentang sholat malam, tentang baca Quran, tentang bersedekah, tentang berukhuwah. Kan tak masuk akal. Panggillah pakar-pakar psikologi, psikiater, psikolog, pakar-pakar motivator. Apakah masuk akal anak muda datang dari Rumbai sana, datang dari entah mana-mana sana, datang ke Rimbo Panjang ini hanya untuk mengkaji Riyadhus Shalihin? Tak logis itu, tak masuk akal. Minyaknya habis, dingin,
dikejar begal. Bukan ada anak gadis yang ikut pengajian, ya oma semua. Bukan ada dijanjikan sarapan pagi, sayur ada, mentah pula. Itu pun tak cukup, tak tidak. Datang kemari. Bukan mewah masjidnya, atapnya pun begini. Mau datang kemari. Subuh-subuh, melawan kantuk, melawan tidur. Itu artinya apa? Dia mulai mengamalkan. Kalau sudah dia merasakan sakit-sakitnya belajar ini, lama-lama dia mencintai, karena udah dia perjuangkan. Setelah itu dia akan memperjuangkannya, habis itu nanti dia menceritakannya, dan dia ingin orang lain merasakan yang dia rasakan. Mudah-mudahan adik-adik istiqomah semua.